Izin melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Beberapa rumah sudah tenggelam, termasuk rumah saya. Mohon bantuannya segera tim SAR untuk mengevakuasi, takutnya warga Kampung Pensiunan khususnya RW 1 masih ada yang terjebak di dalam rumah. Minta tolong bantuannya. Siapa saja yang melihat Setelah pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Andromeda Rizal. Banjir bandang melanda wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Ini merupakan visual yang Anda saksikan saat ini pemirsa dari informasi yang diperoleh Metro TV. Banjir bandang yang melanda kawasan Cisarua terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dari visual yang kami terima, sejumlah warga mencoba menyelamatkan kendaraan yang terseret arus deras banjir. Segera tim SAR untuk mengevakuasi, takutnya warga Kampung Pensiunan khususnya RW 1 masih ada yang Banjir bandang ini dipicu oleh hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak Minggu sore. Hingga saat ini belum ada informasi apakah ada korban jiwa atas kejadian ini. Izin melaporkan terjadi banjir bandang di Kampung Pensiunan RW 1. Beberapa rumah sudah tenggelam. Beberapa rumah sudah tenggelam, termasuk rumah saya. Mohon bantuannya segera tim SAR untuk mengevakuasi, takutnya warga Kampung Pensiunan khususnya RW 1 masih ada yang terjebak di dalam rumah. Minta tolong bantuannya. Siapa saja yang melihat video saya, tolong melaporkan dari Kampung Pensiunan RW 01 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan saat ini pemirsa kami terhubung dengan Camat Cisarua, ada Heri Sisnandar. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Pak Andromeda. Baik Pak Heri, bisa Anda gambarkan hingga malam hari ini bagaimana kondisi terkini dari lokasi banjir bandang saat ini Pak? Baik, sementara bisa kami laporkan akibat dari curah hujan yang sejak sore tadi, sementara yang terlapor ke kami, kemudian personil kami juga dengan beberapa stakeholder sedang di lapangan, ada 5 jembatan yang putus di wilayah Kecamatan Cisarua, di antaranya di Tugu Utara, Batu Layang, kemudian Tugu Selatan, Jogjogan, dan perbatasan Kopo dengan Cipayung Megamendung. Lalu kemudian info sementara ada yang hanyut di Desa Citeko dan ini belum ketemu, sedang kita konfirmasi ke lokasi dengan Pak Kepala Desa, Pak Haji Sahrudin, kemudian beberapa wilayah di desa wilayah Kecamatan Cisarua memang terdampak banjir akibat luapan aliran air yang ada di wilayah kami. Nah, kemungkinan kita akan coba siapkan untuk dapur umum di wilayah yang banyak terdampak. Dan sementara konsentrasi kami karena jalur utama puncak juga sedikit terganggu dengan longsornya pagar dari Hotel Basalama yang dekat sekali dengan wilayah rest area. Ini sedang kita coba kerahkan alat berat untuk mengevakuasi sekitar longsoran. Jadi sementara bisa dilalui hanya one way saja. Nah, mungkin ini yang kita akan coba normalkan dulu jalan, dan kemudian kita sedang data berapa banyak warga kami yang terdampak sambil kita assessment, dan insya Allah mungkin kita akan tetapkan nanti dapur umum di wilayah yang banyak terdapat untuk tanggap darurat yang bisa kami lakukan sementara. Pak Heri, tadi Anda menyampaikan ada 5 jembatan Pak yang terputus. Ini
5 jembatan ini jembatan mana saja Pak yang menghubungkan daerah mana dengan mana begitu Pak? Kemudian yang pertama yang menghubungkan dengan Tugu Utara dengan Tugu Selatan, kemudian Desa Batu Layang dengan Jogjogan, kemudian Jogjogan dengan Lewi Malang, dan Kopo dengan Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung. Demikian Pak. Baik dari 5 jembatan ini apakah ini memberikan dampak juga Pak bagi akses untuk warga Pak untuk menuju ke beberapa... Betul, tentu ini beberapa terutama yang jauh-jauhan dengan Lewi Malang tentu ini merupakan jalur akses utama dan jembatan juga cukup besar dan tentu ini sedikit mengganggu aktivitas ya, sekalipun memang ada beberapa masih bisa kita lalui, misalnya lewat Cilember atau mungkin agak memutar jauh, kemudian lewat lewat Batu Layang yang melalui Hotel Cokro juga bisa, tapi memang tidak terlalu representatif mungkin ya. Yang terutama yang sangat vital adalah yang menghubungkan antara Batu Layang dengan Desa Lewi Malang yang merupakan akses utama yang kebetulan tidak jauh dari lokasi kantor kecamatan. Baik, Pak Heri, dari gambar yang kami terima begitu Pak, ini banjir juga cukup deras begitu terjadi sejak sore hari tadi hingga malam hari ini. Tadi Bapak sempat menyampaikan ada beberapa warga yang hanyut. Apakah hingga malam hari ini bisa dikonfirmasi Pak? Apakah ada korban jiwa? Sementara yang kemungkinan korban yang ada di Citeko ini yang tidak kita konfirmasi di lokasi. Kemudian di tempat yang lain belum terlaporkan ada korban jiwa, alhamdulillah. Tinggal yang di Citeko aja yang mesti kita pastikan informasinya A1-nya atas nama siapa, dan kami sudah turunkan personil Pol PP dan dari BPBD untuk cek lokasi tersebut. Kemungkinan perkembangan nanti kita coba laporkan kemudian. Baik, Pak Heri, hingga malam hari ini belum ada terlaporkan korban jiwa begitu ya Pak ya. Tapi hingga malam hari ini apakah ada upaya begitu Pak? Baik, silakan Pak Heri. Sudah kita coba lakukan upaya, kemudian personil kami Pol PP dengan beberapa stakeholder desa, Tagana dan dari personil BPBD juga sedang cek lokasi. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa terima masih A1-nya seperti apa. Mudah-mudahan semoga saja tidak ada korban jiwa. Baik, kami harapkan begitu juga Pak, semoga tidak ada korban jiwa. Tapi kalau dari video yang kami terima ini aliran cukup deras begitu ya Pak ya. Ini wilayah mana saja Pak yang bisa Anda gambarkan begitu yang terdampak sangat parah Pak? Yang terdampak yang paling banyak korban adalah di Pangsiunan di Desa Tugu Selatan, kemudian di beberapa wilayah di Batu Layang dan Jogjogan juga, termasuk di Kelurahan Cisarua. Dan merata, tapi yang paling banyak yang di Tugu Selatan tentunya. Oh, baik, Pak Heri, ini cukup merata ya. Kalau dari saat ini kondisi terkininya Pak, apakah cuaca di sana masih turun hujan atau bagaimana Pak? Sementara kondisi masih gerimis, sisa-sisanya alhamdulillah. Mudah-mudahan saja luapan airnya sedikit menurun. Mudah-mudahan tidak hujan kembali gitu ya. Tapi sementara masih gerimis. Kondisi terakhir di lokasi izin. Baik, Pak Heri, tadi Anda sempat menyampaikan Pak sudah ada beberapa upaya begitu yang dilakukan baik dari personil BPBD kemudian juga dari pihak-pihak yang lainnya. Kalau dari video yang kami terima begitu Pak, ini untuk aliran listrik dan juga lampu begitu masih menyala Pak. Apakah ini tidak dikhawatirkan Pak, tidak menjadi adanya dampak yang tidak diinginkan begitu Pak? Karena kalau tadi dari video yang kami terima ini aliran cukup deras begitu Pak. Alhamdulillah yang terdampak memang jembatannya saja untuk listrik. Sementara kami juga sudah koordinasi dengan PLN. Mudah-mudahan informasi masih aman untuk aliran listrik. Saya pikir sih itu. Ya. Baik, listrik masih aman ya Pak Heri. Bisa Anda gambarkan kembali Pak untuk kondisi terkini di wilayah Bapak melaporkan. Apakah ini banjir masih terjadi dan apakah ini aliran juga ini cukup tinggi begitu untuk di wilayah Cisarua Bogor? Sementara tidak deras tadi ya, pada saat hujan deras ya, sedikit ada pengurangan debit. Mudah-mudahan
dengan berturunnya meradanya hujan, mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu kami dalam rangka mengevakuasi untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk tanggap daruratnya. Sementara kondisi terakhir seperti itu. Baik, apa yang akan dipersiapkan Pak Heri dengan tim BPBD, kemudian dengan tim-tim lainnya Pak saat ini? Kita sedang mencari lokasi, terutama untuk yang wilayah pensiunan, kita akan cari lokasi untuk persiapan untuk dapur umum. Demikian Pak. Oke, saat ini lagi akan mencoba untuk dapur umum begitu ya Pak ya? Baik, siap. Ya. Sejauh ini Pak, ada berapa begitu Pak? Berapa kepala keluarga, berapa juga rumah yang terdampak Pak per malam hari ini? Apakah sudah ada data pastinya Pak? Sementara sedang melakukan pendataan oleh teman-teman BPBD dan beberapa personil Tagana dan kami dari kecamatan dan Pol PP belum terinformasi secara lengkap datanya, masih dalam proses pendataan sampai hari ini. Baik, masih dalam proses pendataan begitu ya Pak ya, untuk terkait dengan korban dan juga beberapa rumah warga di sana. Pak, sejauh ini apakah sudah ada informasi juga Pak dari Pak BMKG sebelumnya apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Cisarua per malam hari ini Pak? Sementara belum ada informasi dari BMKG Pak Igin. Sebetulnya kondisi seperti dari kemarin sudah mulai hujan ya. Kita sempat khawatir juga, hanya memang mungkin karena sore tadi curah hujan cukup deras ya, dan memang di beberapa wilayah di beberapa waktu yang lalu juga sempat kejadian luapan. Jadi sebetulnya memang antisipasi awal sudah kita lakukan, perbaikan beberapa, hanya mungkin karena curah hujan malam hari ini karena agak lama juga durasi waktunya, sehingga kapasitas saluran airnya kemungkinan tidak kuat ya menampung debit yang cukup besar akibat hujan sore hari sampai malam hari ini. Baik, Pak Heri, ini kan curah hujan juga cukup tinggi ya Pak ya. Tadi Bapak menyampaikan dari sore hari sampai dengan malam hari ini. Sebenarnya untuk terkait dengan kejadian ini baru pertama kali kah atau memang sebelumnya ini sudah pernah terjadi Pak? Kalau untuk di pensiunan beberapa bulan ke belakang di akhir tahun lalu sudah terjadi sempat jebol dan sudah diperbaiki oleh PUPR. Dan untuk banjir yang agak besar memang untuk beberapa 5 tahun terakhir ini alhamdulillah tidak terjadi, begitu baru malam ini aja kejadiannya. Saya kira sudah agak cukup lama juga ya, tidak ada kejadian yang sifatnya besar begitu. Hanya beberapa bulan lalu memang sempat ada jebol untuk aliran air irigasi yang ada di pensiunan, dan itu sudah diperbaiki oleh pihak PUPR. Baik, berarti Pak Heri kami konfirmasi kembali bahwa kejadian banjir ini apakah betul karena adanya tanggul jebol begitu Pak? Untuk tanggul jebol hanya di wilayah pensiunan saja. Dan itu terjadi beberapa bulan lalu dan sudah diperbaiki. Nah, untuk wilayah yang lain, sepertinya memang karena debit airnya cukup besar mungkin ya, sehingga ada 5 jembatan yang jebol karena memang mungkin debit airnya tinggi kemudian dan meluap sampai ke atas. Gitu. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Baik Pak, saya pikir karena alasan utamanya debit air yang tinggi ya Pak ya? Betul. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat hasil asesmen dari BPBD seperti apa, kira-kira antisipasi ke depannya seperti apa. Yang pasti sementara untuk tanggap darurat kita coba akan persiapkan sementara dapur umum di wilayah yang paling terdampak, khususnya di wilayah pensiunan. Kita akan coba persiapkan itu dari lokasi dan mungkin mulai malam ini kita akan coba persiapkan itu. Baik, Pak Heri, tadi Pak Heri sempat menyampaikan Pak bahwa sejauh ini tim masih akan membuat begitu untuk dapur umum dan beberapa perlengkapan lainnya begitu Pak. Tapi untuk sementara ini apakah ada tempat yang dikhususkan untuk evakuasi dari para korban yang ada? Alhamdulillah untuk sementara beberapa memang ada yang sudah coba kita evakuasi untuk menghindari korban gitu. Tapi untuk 1-2 rumah sudah kita coba evakuasi, termasuk
Kebetulan staf kami juga ada yang sedikit terdampak dan sudah kita evakuasi sementara. Yang lainnya sementara kita akan coba lihat nanti kondisinya. Kira-kira jika memang dibutuhkan untuk evakuasi sementara, nanti kita coba siapkan beberapa tempat untuk cadangan evakuasi jika memang kondisinya parah gitu. Oke, untuk wilayah yang terparah sendiri Pak, ini di bagian mana saja Pak? Kalau kami lihat dari video yang kami terima ini untuk di wilayah Cisarua saja atau ada beberapa wilayah lainnya Pak yang terdampak sangat parah? Sementara di wilayah Tugu Utara dan Selatan ya, yang sementara mungkin agak parah, agak massal begitu, dan wilayah yang lain hanya 1-2 rumah saja yang terdampak. Jadi mungkin sementara kita akan konsentrasi di Desa Tugu Utara dan Selatan, termasuk mengevakuasi longsoran yang mengganggu jalan protokol. Saya pikir itu sementara. Baik Pak, ada yang terkena longsoran untuk di jalan utama Pak, ini jalan mana Pak? Apakah ini menghambat juga untuk akses mobil atau motor? Betul, sementara yang harusnya dua way ya sementara masih tertutup jadi one way, harus buka tutup. Kita sedang coba evakuasi, alat berat sedang kita dorong ke lokasi seputaran Hotel Basalama. Kebetulan tidak jauh dari rest area puncak. Ini yang sedikit mengganggu aktivitas lalu lintas. Jadi sementara mungkin kita konsentrasi untuk normalisasi jalur utama dulu. Demikian. Baik Pak. Pak Heri, tadi Anda menyampaikan bahwa untuk wilayah yang terparah begitu di wilayah Tugu Utara, kemudian juga di selatan begitu. Untuk wilayah Tugu Utara dan Tugu Selatan ini, berapa jumlah rumah ataupun berapa jumlah warga Pak yang terdampak? Masih dalam proses pendataan Pak. Izin mungkin nanti cepat informasi perkembangan lebih lanjut kita laporkan kemudian. Kita juga kebetulan sudah ada dari Forkopimda Pak dan Dim juga di lokasi, pimpinan Wakil Ketua DPRD juga sudah di lokasi, sedang kita coba asesmen. Mungkin perkembangan lanjut A1-nya kita laporkan kemudian ke pimpinan termasuk juga rekan-rekan media nanti. Baik Pak, kami konfirmasi kembali bahwa sejauh ini ada 5 jembatan yang terputus begitu ya Pak ya di kawasan Cisarua. Ya. Kemudian juga saat ini pihak dari tim Bapak sendiri ini masih mencoba untuk memetakan, masih mencoba untuk melengkapi data-data begitu ya Pak ya? Ya, demikian. Tapi hingga sejauh ini berarti belum bisa kami laporkan. Bagaimana? Berarti hingga sejauh malam hari ini belum ada korban jiwa begitu ya Pak ya? Sampai hari ini alhamdulillah belum ada informasi korban jiwa dan kepastian yang terdampak nyawa masih dalam proses pendataan. Saya kira itu mungkin sementara informasi bisa kami berikan ya. Mungkin beberapa lebih lanjut nanti coba kita laporkan kemudian setelah informasi A1-nya dan beberapa hal yang mungkin langkah-langkah yang akan kami diskusikan dengan pimpinan dan forum Forkopimda termasuk juga kebetulan ada pimpinan DPRD juga yang sudah ada di lokasi. Kira-kira langkah seperti apa yang perlu diambil untuk percepatan penanggulangan ini. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan informasinya. Baik, terima kasih Heri Risnandar, Camat Cisarua, atas informasi Anda di Breaking News Metro TV. Selamat kembali bertugas Pak Heri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.